Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Ketemu lagi dengan Ahmad di sini. Kita masih membahas tentang video series e-member afiliasi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teman-teman caranya menggunakan menggunakan template yang sudah disediakan oleh e-member ya. Nah, teman-teman silakan masuk ke menu panel pengaturan website, kemudian ya di sini. Oke, nah di sini teman-teman saat ini ya kebetulan saat ini saya masih dalam mode coming soon ya. Nah di sini untuk menggunakan kita harus mode live terlebih dahulu ya. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke menu profile. Kemudian selanjutnya silakan aktifkan mode live ya di sini. Centang ya, kemudian SAS, aktifkan SAS mode ya seperti ini. Kemudian teman-teman silakan tekan tombol update. Nah, jika sudah, teman-teman kembali ke menu themes. Nah, di sini sudah tersedia beberapa themes ya. Nah, themes ini yang akan kita pakai adalah yang default ya, yang bawaan dari e-member afiliasi. Nah, sekarang kita akan coba akses website kita. Nah, seperti ini ya. Nah, desainnya seperti ini. Nah, teman-teman, bagaimana supaya theme ini ya, tampilan-tampilan ini kita buat ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita, misalkan kita mau bikin halaman home, kemudian produk, kemudian blog ya, dan sebagainya. Nah, caranya teman-teman kembali ke dashboard. Silakan teman-teman edit ya di theme default. Teman-teman silakan klik seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada about ya. Sudah ada about. Nah, kita hapus saja ya biar gampang ya, biar lebih mudah nantinya. Oke, sekarang kita otak-atik terlebih dahulu yang home ya, yang default dari bawaan dari e-member ya. Teman-teman silakan tekan tombol edit di sini. Oke. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, kalau muncul seperti ini berarti ada trouble teman-teman ya. Berarti ini di yang lama ya, di script yang lama kita ini masih nyangkut gitu ya, masih nyangkut ada di script kita ya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman back dulu ya, kemudian teman-teman silahkan bikin baru ya. Misalkan kita bikin about us ya, misalkan ya. Kemudian tekan tombol simpan. Oke, kemudian kita tekan klik kanan ya, klik kanan open new tab ya, tapi di edit sini ya teman-teman, klik kanan edit open new tab. Nah, di sini akan membuka halaman baru ya, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan duplikat ya, melakukan duplikat atau melakukan copy paste dari yang ada di sini ke template yang home ya. Kita buka dulu yang home ya, kita edit. Oke, nah berantakan begini ya teman-teman. Nah, ini jangan khawatir teman-teman. Ini berarti ketika retouch atau ini data yang kita pakai masih menggunakan data lama. Nah, caranya teman-teman silakan tekan aja tombol icon download di sini. Tuh, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada di ini. Nah, ini view code ya, teman-teman klik. Kemudian yang HTML ini di Ctrl A atau di select all. Kemudian Ctrl C atau copy ya, copy seperti ini. Kemudian masuk ke yang home. Silakan teman-teman cari tombol import ya di sini. Nah, teman-teman paste di sini. Nah, jika sudah, kembali lagi di sini ya, jangan diimport dulu. Kemudian di sini klik yang ada di CSS ya sebelah kanan. Ctrl A, kemudian teman-teman silakan copy kembali ke sini. Nah, pada bagian bawah teman-teman ketikkan style ya. Seperti ini, enter.
tutup style. Nah, jika sudah, enter. Nah, kemudian teman-teman silakan Ctrl V ya. Jadi stylenya kita tanam di sini dan teman-teman silakan import. Nah, jika sudah, silakan disimpan. Oke, nah jadi sekarang sudah kembali normal teman-teman ya. Walaupun ini sebenarnya juga normal ya, cuma ketika kita ada di sini karena ini sebelumnya pakai script yang lama, maka akan masih muncul berantakan kayak tadi. Nah selanjutnya ya ini ditutup aja nggak apa-apa teman-teman ya, ini di close saja. Kita fokus pada halaman home ya. Nah di sini teman-teman selanjutnya ngapain ya, supaya home ini ya, ini kan kalau teman-teman lihat ada kedobelan logo ya. Nah, kedobelan logo, kemudian footernya juga double. Nah yang teman-teman lakukan silakan select ya bagian ini ya, div dari header ya, di select, kemudian teman-teman hapus. Oke, kemudian simpan ya. Nah coba kita refresh yang di halaman muka. Nah sekarang sudah hilang ya. Nah sudah hilang. Oke, kembali ke sini, kita cari di bagian footer teman-teman. Nah kenapa kok di bagian footer ini harus kita cek teman-teman, perhatikan ya. Nah di sini footernya double ya teman-teman. Nah, double ya. Nah, ini double. Nah jadi di halaman yang kita gunakan ini ya, ini harus dihapus teman-teman, karena secara default DEM sudah menyiapkan footer dan headernya ya. Jadi ini kita hapus saja seperti ini, kemudian tekan simpan, maka kita lihat apa yang terjadi. Nah sudah normal ya. Oke, sudah normal. Nah sekarang teman-teman ya tinggal edit-edit aja ya. Nah ini tinggal edit-edit aja. Misalkan teman-teman mau ngasih tag apa, misalkan satu tempat untuk kebutuhan bisnis online kamu ya, contoh seperti ini. Kita hapus. Nah silakan ya teman-teman sesuaikan aja kebutuhannya seperti apa ya, simpan. Nah di sini saya mencontohkan saja ya, mencontohkan, teman-teman bisa edit-edit sendiri ya, sesuaikan. Kalau tidak perlu teman-teman tinggal klik di sini ya, kemudian dihapus. Nah seperti itu ya, kemudian simpan gitu ya kalau mau dihapus ya. Nah, kalau nggak dihapus ya biarkan saja seperti ini ya teman-teman. Silakan ganti teksnya masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan bisnisnya masing-masing ya. Nah untuk produk ya teman-teman, untuk produk teman-teman di sini kan muncul ya, nanti muncul produk di bagian bawah ya. Di sini. Nah ini muncul produk ya. Nah muncul produk teman-teman, ini bisa dihapus saja ya. Satu ya, ini bisa dihapus, ini bisa dihapus. Nah yang di bawah biarkan ya. Misalkan di sini produk terbaik untuk Anda gitu ya. Nah, simpan. Nah sekarang coba kita refresh. Nah muncul ya, produk terbaik untuk Anda. Nah kemudian tombol ini teman-teman bisa ubah nih ya, mungkin teksnya dulu diganti semua produk seperti ini ya. Nah kemudian di bagian linknya ya teman-teman, silakan klik icon setting ya di sebelah kanan atas, klik di sini. Silakan masukkan alamat websitenya teman-teman ya, https ini ahmadsyafii.com/product, pakai bahasa Inggris ya, products ya, seperti ini. Nah ini untuk menampilkan semua produk yang ada di website kita ya. Coba kita tes. Nah, semua produk sudah berubah. Nah ini kalau diklik teman-teman, nah maka dia kemana? Oh nggak ada ya. Oh berarti salah ini sepertinya ya. Kita klik kembali ke sini, kita cek produk, S nya dibuang, kemudian simpan. Nah sekarang coba kita ulangi.
kita refresh, mana produk. Nah ini ya, tekan aja klik. Nah sudah masuk ke halaman produk ya. Jadi ini produk semua nanti isinya. Jadi satu halaman ini adalah semuanya adalah produk. Nah jadi seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ya teman-teman bisa atur ya, nanti di sini blog ya. Blog teman-teman bisa atur juga, di sini diganti teksnya ya, misalkan artikel terbaru kami misalkan ya. Oke, simpan. Nah jika sudah ya teman-teman. Nah teman-teman ini bisa dihapus ya, bisa dihapus, satu kolom ini dihapus, satu kolom dihapus karena nanti akan terreplace ya. Nah kemudian untuk blog misalkan semua artikel, kemudian tombolnya teman-teman bisa klik ya, kemudian kasih linknya pakai icon gear ini ya, https. Nah ini alamat domainnya teman-teman, garis miring blog. Nah, nggak pakai S ya. Oke, nah, simpan. Nah, sekarang coba kita cek. Nah ini ya semua artikel. Nah ini ketika diklik, nah di sini nanti muncul blog kita ya, semua blog yang sudah kita ketik atau kita tulis. Begitu ya. Nah jadi sederhana sekali teman-teman, gampang ya. Nah ini drag and drop aja teman-teman bisa atur. Nah selanjutnya teman-teman kita akan membuat menu-menu yang ada di atas ya, bagian atas ya, menu-menu yang ada di bagian atas. Nah caranya bagaimana ya. Nah ini kita simpan dulu, kita keluar ya, nanti edit, kita lanjutkan editnya. Teman-teman silakan pilih apa, menus ya, menus ya. Nah di sini kalau sudah ada teman-teman bisa hapus dulu aja semuanya biar memulai dari nol. Oke. Nah, ya kita buat menu pertama ya, home. Nah di sini ketikkan alamat domainnya teman-teman ya, seperti ini. Nah, sudah, tambahkan ya, masuk. Kemudian misalkan about us, tadi linknya apa, about us ya. Nah link ini dari mana teman-teman bisa ambil di sini. Sebentar, kita buka pakai tab baru ya. Nah, pakai tab baru. Nah tadi kita telah membuat halaman ini teman-teman ya, about us ini. Nah ini coba kita copy. Nah tadi kita membuat halaman ini ya, tapi belum kita ubah isinya ya, ini masih double kan. Nah about us inilah yang kita gunakan untuk nanti sebagai halaman about us. Kemudian tambahkan. Kemudian kita mau buat products ya. Nah di sini linknya. Nah ini perlu diingat-ingat ya teman-teman, ini linknya produk ya, nggak pakai S ya. Kemudian simpan. Oke, kemudian blogs. Nah teman-teman ingat-ingat linknya di sini blog. Nah seperti ini ya. Kemudian tambahkan. Kemudian kita mau nambahkan lagi kontak us ya. Nah kontak us saya maunya ya, kontak us ini dia turun ke bawah kayak gini teman-teman ya, berarti dia pakai ini teman-teman ya, crash kontak. Nah paste di sini, simpan. Oke, nah selanjutnya saya mau bikin login ya, login. Nah berarti kalau login ini di copy aja ya, paste di sini login ya, simpan. Oke, simpan juga. Nah sekarang kita coba lihat teman-teman ya, kita coba lihat ya, di sini sudah ada about, home ya, ada home, ada about. Nah, kelihatan ya teman-teman. Oke, kita kembali ke ya. Nah, ini ada home, ada about us ya, ada apa lagi ya, ini masih menu lama ya.
Nah ini home, about, bukan ini ya, di halaman utama. Nah ini ya, baru kita buat blog. Nah di sini isinya blog, produk. Nah di sini isinya produk, kontak us. Nah ini untuk menghubungi kita. Nah sekarang kita buat menu untuk footernya teman-teman. Ya di sini ada footer, ada 3 kolom ya, akses cepat, privacy, sama member area. Nah bagaimana cara membuatnya? Sama di menu ya, di sini teman-teman misalkan tadi kita bikin home ya, home ahmadsafi.com. Nah ini kalau yang sebelah sini nih teman-teman ya, yang akses, teman-teman pilih yang footer 1 ya, kemudian simpan. Nah ini kalau kita cek di footer 1 ya, dia sudah ada ya. Nah kemudian tadi ada about us, di sini about us, pilih yang footer 1, simpan ya, coba kita pilih. Nah udah ya, about us, products. Nah di sini produk. Oke, pilih footer 1, simpan. Oke, kita cek. Nah sudah ada. Kemudian blocks, cari yang blog mana, ada nggak? Nah ini, kemudian pilih footer 1, simpan. Nah sudah jadi. Sekarang kita coba refresh. Nah udah jadi ya, muncul ya teman-teman tuh. Oh keren teman-teman ya. Nah sekarang selanjutnya footer yang kedua ya. Nah ini kita pakai ke apa ya, kebijakan privacy. Nah apa ya, term and condition. Nah kalau belum ada, teman-teman bisa kasih crash seperti ini ya, crash aja, kemudian pilih footer 2. Nah coba kita cek. Nah ada. Nah ini oke, keren teman-teman ya, sudah ada footer kedua. Salah ini, condition, footer 2. Nah ini harusnya condition ya, atau kita hapus saja lah, kita hapus saja, kita buat baru ya, term and condition ya, taruh di footer 2, simpan. Kemudian privacy, kasih crash saja ya karena belum buat halamannya, taruh di footer 2. Oke, coba kita refresh. Nah sudah muncul teman-teman ya, ada term and condition, ada privacy. Nah kemudian kita butuh satu footer lagi ya. Di sini saya kasih register ya, kasih register, kemudian taruh footer 3, simpan. Login ya, di sini kasih login. Oke, taruh di footer 3, simpan. Nah coba kita refresh sekarang. Nah keren ya. Nah, sudah jadi. Ini ketika daftar seperti ini. Oh ya udah masuk ya, nggak boleh daftar ya, login. Nah udah masuk ya, nggak boleh daftar lagi ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah sekarang tadi kita telah bikin halaman about, tapi di sini masih numpuk nih ya, headernya. Teman-teman edit aja teman-teman ya, masuk ke themes, kemudian masuk ke default ya, di sini about us kita edit ya. Nah kemudian bagian atas ya, headernya kita hapus, kemudian bagian footer kita hapus juga ya. Oke, bagian footer warna biru kita hapus, simpan. Nah kemudian mungkin kontak newsletter nggak perlu, blog nggak perlu, kan ini sifatnya menceritakan tentang bisnis kita ya, tentang diri kita ya. Produk nggak perlu,
karena produk sudah ada ya. Nah, kemudian ini headernya, hero-nya nggak perlu. Nah, mungkin ini nggak perlu juga ya. Nah, mungkin ini simpan. Oke, coba kita refresh teman-teman. Nah, sudah jadi ya. Nah, about sudah jadi. Nah, sepertinya ini terlalu mepet ya teman-teman, terlalu mepet ke atas. Nah, kita bisa turunkan ya. Gimana caranya? Nah, di sini teman-teman, taruh di sini ya. Nah, ini disorot semua begini, klik, kemudian bikin di dimension ya. Kemudian di sini cari margin top bisa kita atur. Nah, mungkin kita tambahin dia agar lebih turun. Kita tambahin 35 px ya, simpan. Oke, coba kita refresh. Nah, sudah lebih turun ya. Nah, jadi kita tinggal ngedit aja teman-teman, apa yang mau diedit sesuaikan dengan kebutuhan, termasuk gambarnya mungkin kalau mau disesuaikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, gampang banget ya. Jadi membuat halaman, misalkan sudah pakai template A, ya udah, nanti halaman-halaman utama ini akan dibuat sesuai dengan desain dari template A ya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal bikin artikel, bikin produk ya, kemudian isi tentang about us-nya seperti ini, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, mungkin itu pada video kali ini ya. Jadi teman-teman, kita telah berhasil membuat tampilan website kita jadi makin kece ya, makin keren, makin profesional ya. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.